Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Masih semangat kuliah online atau malah makin pusing? Saya harap masih semangat ya. Saya juga semangat loh. Jadi kami dari kelompok 6 di sini ingin menyampaikan materi tentang kasus pemasaran dan pengembangan produk baru. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Pertama Mbak Wahyu Nasihah, yang kedua Mas Royan Wanda, dan yang terakhir saya sendiri Ahmad Nurogim. Oke, kenapa kasus pemasaran dan pengembangan produk baru perlu dibahas? Ya kalau menurut saya karena kita mengambil penjurusan di pemasaran, ini hal yang sangat penting. Gunanya apa? Saat nanti kita ingin membuka usaha atau menciptakan produk baru, sudah punya gambaran pasar yang bagus seperti apa, terus inovasi produk yang bagus itu seperti apa, supaya target pasar itu suka dengan produk kita. Teman-teman, pada kesempatan kali ini dari kelompok kami akan membahas 6 topik inti, yaitu pertama, penelitian di pemasaran dan teori digunakan. Yang kedua, penelitian di pemasaran. Yang ketiga, pemasaran dan pengembangan produk baru. Yang keempat, desain model pengembangan produk baru. Terus yang kelima, perbedaan antara risiko dan ketidakpastian. Yang keenam, meninjau kembali desain model. Kita menuju ke pembahasan yang pertama, penelitian di pemasaran dan teori digunakan. Jadi di sini ada perbedaan dalam melakukan pemasaran antara pihak akademisi dan praktisi. Ya wajarlah ada perbedaan karena sudut pandangnya berbeda. Untuk akademisi sendiri lebih menekankan pada nilai tinggi pada beasiswa dan kekakuan metodologis. Dan pengetahuan akademisi tentang pemasaran dibangun secara bertahap melalui diskusi dan dialog dengan rekan-rekan akademik. Sedangkan pihak praktisi dalam melakukan pemasaran cenderung menyederhanakan dan fokus pada apa yang mereka identifikasi sebagai variabel kunci. Tapi pada umumnya mereka juga memiliki cara untuk memecahkan masalah tertentu dalam jangka pendek. Kita lanjut di penelitian di pemasaran. Di sini pihak akademisi punya alasan sendiri atau agenda dalam melakukan penelitiannya. Akan saya jelaskan setidaknya 3 aspek. Yang pertama, penekanan terhadap masalah yang dapat diukur. Contoh di mana keseluruhan kinerja organisasi atau pemasaran adalah variabel dependent. Itu jauh lebih mudah untuk mencapai pandangan responden organisasi individu pada apa yang mereka anggap sebagai kinerja. Terus yang kedua, perhatian utama adalah sering pada memperoleh data. Tapi sayangnya hal ini sering dilakukan tanpa pertimbangan karena validitas dan reliabilitas. Dalam pemasaran organisasi, peneliti dapat fokus pada penghubungan informasi dari seorang informan per organisasi tanpa ada upaya untuk memverifikasi bahwa ia adalah yang paling tepat dan orang berpengetahuan. Terus yang terakhir, penelitian yang dilakukan lebih ke penelitian jangka pendek karena tekanan untuk mempublikasikan dan kesulitan dalam mengamankan pembiayaan untuk jangka panjang. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Wahyu dan Mas Royan. Oke, saya Royan Wanda Aulia akan melanjutkan tadi pemaparan yang sudah disampaikan oleh Mas Nurrohim, yaitu tentang pemasaran yang diambil dari sudut pandang atau pendapat akademisi dan juga dari praktisi. Tentunya ada perbedaan, ada kekurangan dan juga ada kelebihan sebagaimana yang sudah dijelaskan. Oke, untuk slide saya akan menjelaskan tentang lebih terspesifikasi pada pengembangan produk baru. Di dalam jurnal telah disampaikan tentang beberapa tentang main point yang saya bisa ambil, yaitu tentang sebuah inovasi. Memang inovasi adalah sebuah kehidupan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, dari inovasi tersebut otomatis itu akan menciptakan produk baru. Kalau kita pelajari atau kalau kita mungkin sudah mengetahui
di dalam sebuah perusahaan tentunya sebagian besar mereka menggunakan R&D, ada bagian R&D, Research and Development. Itulah tugas mereka dalam pengembangan produk. Yang mana ada produk kemudian dikembangkan. Otomatis produk tersebut akan memiliki nilai lebih, entah itu dari fungsional atau mungkin dari kemanfaatan. Dan itu semuanya nanti tentunya di dalam perusahaan mencari atau menentukan produk baru seperti apakah yang akan launching, yang akan menjadi the next produk dari perusahaan tersebut. Tentunya nanti ada hierarki atau tahap-tahapan yang harus dilalui. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu tentang desain model pengembangan produk baru. Tentunya di dalam sebuah perusahaan ketika akan menciptakan sebuah produk baru, dia akan melewati beberapa tahapan-tahapan di dalam menciptakan atau mengembangkan produk yang baru. Ini kaitannya dengan inovasi yang telah saya sampaikan di slide sebelumnya. Di dalam slide ini kita bisa lihat tentang ada 5 tangga, yang mana tangga pertama menjelaskan tentang produk pencarian peluang. Di sini kita bisa fokus ke peluang. Peluang itu tercipta ketika perusahaan mampu meneliti atau mencari apa keluhan-keluhan atau masalah-masalah yang dimiliki oleh konsumen dari produk suatu perusahaan. Ketika produk itu mampu mengetahui keluhan, masalah, problem, nah disitulah ada sebuah kesempatan, ada peluang di situ. Peluang bagaimana perusahaan akan menjawab masalah-masalah yang dimiliki oleh para konsumen. Kemudian setelah mencari masalah-masalah atau mencari peluang, tadi kita akan ke tahap kedua yaitu tentang screening kesempatan. Screening di sini yang dimaksud yaitu penyaringan dari data-data yang sudah didapatkan oleh perusahaan, entah itu bagian R&D atau yang lainnya. Di situ nanti akan disaring manakah peluang yang sekiranya memberikan kontribusi yang besar atau manakah peluang yang nantinya akan bisa dihandle atau di backup oleh perusahaan dalam menjawab masalah-masalah yang dimiliki oleh konsumen. Di situ tentunya ada pertimbangan-pertimbangan. Ketika konsumen dia mengeluh tentang produk A atau contohnya produk A, di sini dia kekurangannya seperti ini. Padahal seharusnya untuk zaman sekarang harusnya bisa seperti ini. Lah di situ menjadi sebuah peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan inovasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen terhadap produk yang sudah kita miliki sebelumnya. Kemudian setelah screening atau setelah penyaringan manakah peluang yang akan diambil oleh perusahaan, kemudian kita evaluasi. Kemudian perusahaan mengevaluasi peluang-peluang. Setelah evaluasi peluang tadi, perusahaan akan menentukan konsep formulasi. Konsep formula seperti apakah yang nantinya akan diambil oleh perusahaan di dalam menentukan produk atau ketika perusahaan nanti ingin menciptakan atau mengaplikasikan ide-ide yang didapatkan di dalam launching produk yang baru. Kemudian setelah konsep formulasinya terbentuk, di situ barulah produk yang baru tadi, entah baru di sini dalam artian dari segi produk itu sendiri benar-benar baru, atau dari segi fungsional, atau mungkin dari segi manfaatnya yang baru, atau mungkin fitur-fiturnya dan lain-lain.
Disitulah baru dikembangkan, karena tahapan-tahapan ini sangatlah penting, tidak bisa dibolak-balik, karena target perusahaan mereka ingin benar-benar menjaring pangsa pasar yang luas, sehingga inovasi-inovasi yang telah ditetapkan dalam produk perusahaan tersebut benar-benar bisa memberikan kemanfaatan dan bisa sustainable, atau bisa track recordnya bisa naik terus, seperti itu. Di sini juga kita bisa lihat desain model pengembangan produk baru. Ini ya agak mirip dengan slide sebelumnya. Ada pengujian produk, pengujian pasar, peluncuran pasar, pemasaran, pengembangan strategi, dan juga difusi. Di dalam menciptakan produk, memang ya di dalam perusahaan pertama kali yang harus dilakukan, bahkan UMKM pun dia akan pertama kali yang dicari atau pertama kali yang akan diciptakan yaitu produk. Diuji dulu apakah produk ini benar-benar bisa menjawab masyarakat, apakah produk ini benar-benar diminati atau dibutuhkan masyarakat atau diinginkan oleh masyarakat. Ada pengujian produk. Kita tidak bisa, mungkin kita sebagai calon pengusaha atau yang lainnya, kita kok tiba-tiba membeli atau membuat suatu produk yang baru, ternyata pasar tidak bisa menerima dengan produk yang kita buat. Nah, disitulah pentingnya riset atau pengujian. Dalam pengujian produk ini memang umumnya orang-orang atau perusahaan dia membutuhkan waktu yang cukup lama, karena ini adalah sesuatu yang sangat penting, sangat fatal ketika terjadi kesalahan. Produk itu perlu diuji, apakah pasar mampu menerima, apakah pasar membutuhkan atau tidak. Ketika pasar atau segmentasinya luas atau market size-nya itu luas, nah disitulah baru kita bisa melangkah, baru kita bisa menyelesaikan produk kita, kemudian kita uji di pasar tadi, kemudian setelah kita uji ternyata pasar tadi menerima, kita luncurkan dengan beberapa strategi. Kalau sekarang di zaman ini ya kita berpikir secara ya milenial lah. Di zaman milenial ini banyak sekali cara pengusaha baru atau mungkin ya entrepreneur muda yang mana mereka menggunakan strategi pemasaran yang luar biasa, seperti makan gratis bayar pakai doa 1000 bungkus, kemudian ada influencer, ada food blogger, mengundang food blogger untuk mereview makanannya, mereview produknya, kemudian endorsement, kemudian ads juga bisa, kemudian meningkatkan engagement yang ada di Instagram, memaksimalkan sosial media sebagai media promosi atau media pemasaran. Jadi ya di zaman ini kita semuanya sudah dimudahkan dengan alat-alat tersebut, tinggal kita bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita memanfaatkannya, apakah kita benar-benar memanfaatkan apa hanya sebagai penonton saja. Kemudian setelah strategi pemasaran kita lakukan atau perusahaan lakukan, kemudian tahap yang terakhir adalah difusi. Difusi itu tahapan yang mana market itu menerima sesuatu yang baru atau produk baru yang kita ciptakan tadi, inovasi-inovasi yang kita riset atau perusahaan riset, kemudian perusahaan kembangkan. Nah, di situ apakah masyarakat sudah bisa menerimanya? Nah, disitulah poin atau top atau finish dari sebuah pengembangan produk baru. Di situ nanti ketika produk baru sudah diminati, orang-orang sudah minat, sudah istilahnya brand dari produk tersebut benar-benar melekat. Nah, disitulah
perusahaan berhasil di dalam launching produk yang baru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu akan disampaikan teman saya perihal resiko dan tentang resiko-resiko. Namanya sebuah produk, namanya sebuah perusahaan, pastinya ada resiko-resiko. Karena ini termasuk decision maker atau sebuah keputusan. Namanya produk baru kan juga termasuk keputusan untuk menciptakan produk A atau produk B itu kan ada dampak-dampak, ada resiko dan juga ada keuntungannya. Oke, terima kasih. Kemudian, ketidakpastian juga mengelilingi proses pengembangan suatu produk baru. Selanjutnya yaitu perbedaan antara resiko dan ketidakpastian. Resiko yang terkait dengan pengembangan produk baru umumnya didefinisikan dalam hal tingkat tinggi gesekan ide-ide baru, ditafsirkan sebagai kemungkinan kegagalan dan biaya kegagalan yang tinggi. Kemungkinan bahwa masing-masing akan bervariasi secara signifikan sesuai dengan jenis produk yang sering diabaikan. Hal ini tentu saja diharapkan bahwa banyak dari ide-ide awal akan dianggap tidak cocok untuk organisasi, untuk mengejar strategi pasar dan alasan sumber daya. Namun, dalam pemasaran umumnya ada sedikit perhatian dibayar untuk peran ketidakpastian. Selanjutnya, ketidakpastian itu ada 3 sumber utama. Yang pertama, ketidakpastian pasar muncul dari kesulitan peramalan kemungkinan permintaan. Yang kedua, ketidakpastian teknologi berasal dari kesulitan dalam peramalan atau tidaknya tujuan teknis untuk produk yang dapat dipenuhi dalam kendala biaya. Selanjutnya yaitu meninjau kembali desain model. Model desain perlu dipertimbangkan kembali jika hanya karena jelas bahwa perspektif prosedur pengembangan baru yang dimulai dengan definisi. Yang jelas, dari spesifikasi desain berdasarkan analisis pasar diikuti oleh serangkaian kegiatan logis yang mungkin tidak akan sesuai. Perlu adanya adaptasi, bahkan penyesuaian besar ketika pengembangan dilakukan hanya karena ketersediaan informasi tambahan. Kemudian ada tambahan inflasi yang mempengaruhi model sinoptik dari pengembangan produk baru. Yang pertama, pengaruh meresap ketidakpastian yang referensinya telah dibuat. Yang kedua, telah mencatat bahwa organisasi dapat mengembangkan set budaya atau paradigma organisasi. Yang ketiga, proses pengembangan produk baru terdiri dari aktor dan beberapa spesialisme yang karena mereka berbeda berpikir. Mungkin mereka memiliki interpretasi yang berbeda yang dapat mempengaruhi pembangunan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.